kasus penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran hampir terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Halo guys, pernah nggak sih kalian dengar berita atau bahkan ngalamin sendiri orang yang rumahnya gede, punya kendaraan mewah, bahkan mungkin bisnisnya lancar, tapi tetap dapat bantuan sosial? Sementara yang benar-benar kesusahan, jangankan dapat bantuan, daftar aja susahnya minta ampun. Ironi ini bukan cuma kejadian sekali dua kali, tapi kayaknya udah jadi hal yang biasa. Kenapa sih bisa begitu? Apa emang ada sistem yang kacau? Atau ini cuma masalah keberuntungan doang? Oke, kita bahas secara tuntas di video ini selengkapnya. Sebenarnya bantuan sosial itu ditujukan buat mereka yang benar-benar butuh. Tapi kenapa malah banyak orang kaya yang bisa dapat? Nah, ada beberapa alasan yang mungkin bisa menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, data yang tidak akurat. Banyak data penerima bantuan yang udah lama nggak diperbarui. Akhirnya orang yang dulunya miskin tapi sekarang udah sukses masih tetap terdaftar sebagai penerima bantuan. Menurut laporan dari beberapa daerah, banyak orang yang udah mampu tapi masih tercatat dalam daftar penerima bansos dari tahun ke tahun. Yang kedua, orang kaya punya koneksi. Nah, ini bukan rahasia lagi. Ada orang-orang yang bisa mengakali sistem dengan bantuan kenalan atau pejabat setempat supaya tetap dapat bantuan meskipun mereka udah mampu. Contohnya dalam beberapa kasus, perangkat desa yang mengelola data penerima bantuan bisa jadi punya kecenderungan memasukkan orang yang mereka kenal atau keluarganya sendiri. Kemudian yang terakhir, kurangnya pengawasan. Meskipun ada aturan jelas soal siapa yang berhak dapat bantuan, kenyataannya pengawasan masih kurang ketat. Nggak ada mekanisme yang benar-benar memastikan bahwa penerima bantuan memang sesuai kriteria. Di sisi lain, mereka yang benar-benar butuh malah sering kesulitan buat dapat bantuan. Kenapa bisa gitu? Kemungkinan yang pertama adalah proses yang ribet dan birokrasi yang berbelit. Banyak warga miskin yang nggak ngerti cara daftar atau malah nggak punya dokumen yang diminta seperti KTP, KK, atau surat keterangan miskin dari desa. Dalam beberapa kasus, ada warga yang dipaksa buat bikin surat-surat tambahan yang sebenarnya nggak perlu, cuma karena sistemnya yang nggak fleksibel. Kedua, kurangnya akses informasi. Banyak orang miskin yang nggak tahu kapan dan gimana cara daftar bantuan. Sementara orang-orang yang lebih berpendidikan atau punya kenalan bisa dapat info duluan. Ada kasus di mana warga di desa terpencil nggak tahu sama sekali kalau ada bantuan yang bisa mereka dapatkan. Padahal mereka-mereka inilah yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, adanya stigma dan rasa malu. Di beberapa daerah masih ada anggapan kalau minta bantuan itu memalukan. Ada orang miskin yang lebih memilih bertahan tanpa bantuan daripada harus dicap sebagai peminta-minta. Ini sesuai dengan teori stigma sosial dari Erving Goffman, di mana individu lebih memilih menjaga harga diri meskipun harus hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan ini nggak cuma bikin orang miskin masih susah, tapi juga punya dampak yang luas. Di antaranya yang pertama, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Orang-orang jadi makin skeptis sama program bantuan sosial karena merasa sistemnya nggak adil. Kalau udah gini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin turun, siapapun pemerintahnya. Yang kedua, makin lebarnya kesenjangan sosial.
Orang miskin jadi makin sulit keluar dari kemiskinan, sementara orang yang kaya makin diuntungkan. Ini bikin kesenjangan sosial semakin lebar, yang bisa memicu konflik sosial di kemudian hari. Yang ketiga, munculnya perilaku curang. Karena lihat banyak orang yang lebih kaya bisa dapat bantuan, beberapa orang akhirnya ikut-ikutan berusaha mengakali sistem dengan memasukkan data atau mencari celah supaya bisa dapat bantuan juga. Nah, terus gimana solusinya? Nah, yang pertama bisa dengan perbaikan data dan sistem verifikasi. Data penerima bantuan harus selalu diperbarui dan diverifikasi secara ketat supaya yang menerima memang orang yang benar-benar berhak. Bisa gunakan teknologi seperti sistem digital berbasis NIK untuk menghindari penerima ganda. Yang kedua, edukasi dan transparansi. Masyarakat harus lebih paham tentang hak dan cara mendapatkan bantuan sosial, supaya mereka yang butuh bisa dapat akses yang sama. Transparansi dalam distribusi bantuan juga harus ditingkatkan, supaya nggak ada lagi kasus orang kaya yang dapat bantuan. Yang ketiga, pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama buat memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Bisa dengan melibatkan komunitas lokal dan organisasi independen untuk mengawasi distribusi bantuan. Jadi guys, fenomena ini sebenarnya nggak cuma soal satu pihak aja. Ini adalah masalah sistem yang harus diperbaiki bersama. Kita sebagai masyarakat juga punya peran buat mengawasi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima sama mereka yang membutuhkan. Menurut kalian, gimana cara terbaik biar bantuan sosial di Indonesia bisa lebih adil? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.